Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru P3K tahun 2021, baik yang lulus tahap 1 maupun tahap 2. Berikut saya akan sampaikan prediksi THR guru P3K 2021. Di sini kita akan bahas catatan penting peluang menerima THR di tahun 2022 terkait fakta-fakta yang mendukung ke arah sana. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di akhir Desember kemarin Bapak Ibu sekalian, tepatnya di 31 Desember 2021, ini ada informasi terkait dengan soal gaji guru P3K 2021 di tahun 2022 ini. Disebutkan, jadi kami diperpanjang masa kontraknya sebagai pegawai non-ASN atau honorer sampai kami resmi diangkat dan terima SK P3K. Disampaikan oleh Pak Daman Huri, ya, salah satu ketua forum guru. Yang menggembirakan sebutnya, para calon P3K 2021 guru dan non-guru tetap diberikan gaji. Dengan demikian, guru honorer tidak pusing lagi memikirkan apakah masih terima gaji atau tidak periode Januari hingga Maret, Bapak Ibu sekalian. Jadi disebutkan di sini hingga terima SK. Artinya di sini pemerintah daerah sudah memprediksi sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk sementara kemungkinannya Januari hingga Maret itu Bapak Ibu belum bisa menerima gaji dari pemerintah sebagai P3K. Lalu kalau kita kaitkan dengan surat yang disampaikan Dirjen Keuangan di 13 Desember 2021, ini adalah salah satu dasar untuk pengalokasian gaji guru P3K tahun 2021, yang mana poin pentingnya di sini adalah disebutkan di nomor 3 ini, Bapak Ibu sekalian. Formasi P3K guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada butir 2. Huruf A merupakan formasi tahun 2021 yang seharusnya diangkat pada tahun 2021, di mana kebutuhan gajinya telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2021 sebagaimana disampaikan melalui surat Direktur Jenderal. Jadi ini ada suratnya. Nah, lalu poin berikutnya yang berkaitan dengan ini adalah di poin keempat bagian B, kebutuhan gaji P3K guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sebanyak 14 bulan, termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13. Di sini sudah disediakan tunjangan hari raya, kemudian gaji ke-13 dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak Januari. Jadi andaikan Januari pun Bapak Ibu sudah menerima SK, ini dananya sudah ada di daerah. Lalu disebutkan di sini, kebutuhan gaji pokok P3K guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf B. Butir 2 huruf B ini adalah untuk P3K guru dan non-guru formasi untuk tahun 2022, maka diasumsikan akan hanya dibayar selama 3 bulan, yakni sejak bulan Oktober hingga Desember 2022. Lalu poin D-nya adalah jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2021 dan tidak terserap sebagaimana dimaksud pada butir 3 menjadi pengurang dalam perhitungan kebutuhan penggajian P3K. Bagaimanakah pandangan dari daerah terkait dengan TMT dari guru ini? Ini ada bocoran dari Kabupaten Cilacap yang mana disebutkan di sini P3K non-guru mulai melaksanakan bulan April. Jadi non-guru Bapak Ibu sekalian direncanakan di bulan April ini sudah mulai aktif, ya. Sementara P3K guru direncanakan di Oktober 2022 ini. Informasi ini disampaikan Sekda Cilacap Pak Marik Maklub saat sebagai moderator konsultasi publik rancangan awal RKP di Kabupaten Cilacap tahun 2023. Nah, oleh karenanya ini menjadi gambaran, ya, terkait dengan mulai aktif tugas guru P3K tahun 2021 di daerah. Dan inilah sebagai gambarannya. Lalu kalau kita lihat fakta terkait penerbitan NIP kemudian SK, banyak informasi yang disampaikan BKN bahwa BKN akan berupaya agar penerbitan NIP itu bisa terlaksana di Januari ini sehingga nanti bisa disusul penerbitan SK sekaligus juga surat perintah penugasan dan surat perintah melaksanakan tugas. Nah, itu menjadi kuncinya. Namun ini saya ambil contoh adalah CPNS tahun 2019, ya, sebagai perbandingan bagi kita. Nanti silakan Bapak Ibu sendiri yang menyimpulkan. Kalau menurut saya memang THR untuk P3K 2021 ini sifatnya masih 50-50. Jadi intinya adalah masih menunggu kita, ya, bagaimanakah
kecepatan dari penerbitan NIP, sekaligus juga sambutan dari daerah untuk tindak lanjut penerbitan SK dan surat perintah. Misalnya ini Bapak Ibu sekalian ya, jadi ini adalah salah satu SK CPNS 2019. Saya langsung melakukan perbincangan kepada guru yang bersangkutan. Ini adalah data-data pribadinya. Dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80% kali. Ini adalah gaji pokoknya. Serta ditambah dengan penghasilan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan terhitung 1 Maret 2019. Jadi 1 Maret 2019 itulah TMT yang diberikan oleh pemerintah. NIP yang bersangkutan memuat ini ya 2019-03 itu NIP-nya. Lalu ternyata Bapak Ibu sekalian ini ditetapkannya adalah di 25 April. Jadi tidak serta-merta begitu TMT 1 Maret itu diterbitkan langsung dikirim kepada BKD ya dan Departemen Keuangan, tetapi itu dikirim setelah 25 April. Ini 25 April dari 1 Maret ke 25 April. Ini hampir 2 bulan tertahan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kita lihat surat perintahnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah surat perintah memerintahkan kepada yang bersangkutan, di sini disebutkan induknya. Jadi ini adalah daerah yang memerintahkan kepada guru bersangkutan untuk melapor ke tempat tugasnya, diterbitkan di 28 Mei ya. Dari tanggal 28 April ke 28 Mei, maka ada 1 bulan jedanya sehingga diterbitkan surat perintah untuk melaksanakan tugas, sehingga kemudian yang bersangkutan melapor ke sekolah tempat mengajar yang ditempatkan oleh pemerintah. Di sini ada nomor suratnya tahun 2019 ya. Ini bertanda tangan kepala sekolah menyatakan guru tersebut sudah melapor dan terhitung melaksanakan tugasnya adalah di 12 Juni 2019. Ini rentetan pelaksanaan sejak terbit NIP hingga SPMT-nya. Jadi inilah ya Bapak Ibu sekalian yang diserahkan ke kantor bendahara daerah untuk dimasukkan atau diamprah gajinya ke bulan Juli. Nah, kalau Bapak Ibu tanya apakah di bulan Maret sampai bulan Juni ini yang bersangkutan sudah menerima gaji? Belum Bapak Ibu sekalian. Jadi belum menerima gaji. Dan berdasarkan hasil tanya jawab dengan yang bersangkutan disebutkan untuk THR dan gaji 13 tahun 2019 yang bersangkutan belum menerima. Ini adalah faktanya. Oleh karenanya ya, dari apa yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri. Namun kita sangat berharap kiranya Bapak Ibu yang lulus tahun 2021 kalaulah bisa Pemda juga mengupayakan agar di tahun ini minimal di bulan Maret Bapak Ibu sekalian sudah aktif melaksanakan tugas, maka Bapak Ibu sudah menerima THR. Lalu juknis yang bisa kita jadikan acuan sementara adalah PMK nomor 42 tahun 2021. Inilah petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Jadi secara umum, baik 2021 maupun 2022, seperti yang Bapak Ibu ketahui, ya, format pemberian THR-nya masih sama. Yang mana untuk pegawai yang mendapatkan THR itu adalah PNS dan calon PNS, kemudian P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Ini adalah yang menerima. Lalu komponen yang akan diterima, baik itu THR maupun gaji 13, itu adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Kemudian untuk tunjangan hari raya itu diberikan paling cepatnya 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Ini adalah aturannya. Lalu seperti tahun 2021, tahun ini juga akan sama bahwa pemberian THR itu adalah 10 hari kalender sebelum lebaran. Ini acuannya juga ditetapkan. Sehingga kalau kita perhatikan ini Bapak Ibu sekalian, di tahun 2021 penerbitan PMK-nya adalah 28 April 2021, sementara lebaran di tahun 2021 tepatnya di Mei di 12 sampai 13 Mei. Dari 28 ke tanggal 13 ini, maka ada kisaran 14 hari Bapak Ibu sekalian, 14 hari kerja. Ini adalah jangkanya. Dengan menggunakan format yang sama, maka tahun 2022 Bapak Ibu sekalian, hari raya diperkirakan itu di tanggal 23 Mei 2022, maju 10 hari sesuai dengan kalender Hijriah. Maka 14 hari kalau kita jadikan acuan penerbitan PMK-nya di 2021,
dari tanggal ini adalah di kisaran ini 15 sampai 16 April. Jadi di sini nanti Bapak Ibu sekalian, PMK sudah akan diterbitkan oleh Kemenkeu untuk antisipasi 10 hari kerja. Kalau untuk pegawai ya itu prediksinya di 25 April. Dan tentu di 29 April juga masih akan ada daerah yang baru bisa merealisasikannya. Jadi tergantung memang kecepatan dari tindak lanjut yang dilaksanakan oleh daerah. Nah, barangkali ini informasi terbaru yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.